Haleluya. Kita melanjutkan pengajaran ya orang pilihan. Memasuki kitab Bilangan 25. Kita akan baca ayat 1 sampai terakhir ya 18. Ayat 1 sampai 18 kita baca bersama semua ayat ini. Sebagaimana tertulis di depan, kita baca bersama. 3, 4. Dan Yesrael tinggal di Sitim. Dan bangsa itu mulai berbuat lacur dengan anak-anak perempuan Moab. Nah, mereka mengajak bangsa itu kepada korban ilah-ilah mereka. Dan bangsa itu makan serta bersujud kepada ilah-ilah mereka. Dan Yesrael menggabungkan dirinya pada Baal Peor. Maka menyalalah murka Yahweh kepada Yesrael. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, ambillah semua pemimpin bangsa itu, gantunglah mereka di hadapan Yahweh menghadap matahari, supaya nyala murka Yahweh surut dari Israel. Berkatalah Moshe kepada hakim-hakim Israel, haruslah kamu masing-masing membunuh mereka yang telah menggabungkan diri kepada Baal Peor. Dan lihatlah seorang dari Bani Israel datang dan membawa kepada saudara-saudara seorang wanita Midian di depan mata Moshe dan di depan mata seluruh jemaat Bani Israel, ketika mereka sedang menangis di pintu kemah pertemuan. Dan Pineas anak Eleazar anak Harun imam itu melihat hal itu, dan bangkitlah dia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak dalam tangannya dan masuk mengikuti orang Yesrael itu ke dalam kemahnya, dan dia menikam keduanya, orang Yesrael dan wanita itu pada perutnya, dan berhentilah tulah atas Bani Yesrael itu. Dan mereka yang mati oleh tulah itu ada 24.000 orang. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, Pineas anak Eleazar anak imam Harun itu telah menyurutkan murkaku terhadap Bani Israel ketika dia cemburu dengan kecemburuanku di tengah-tengah mereka, sehingga aku tidak menghabisi Bani Israel dalam kecemburuanku. Karena itu katakanlah, lihat, aku yang mendirikan baginya perjanjian damaiku. Dan hal itu akan membuat menjadi perjanjian imamat selamanya bagi dia dan bagi keturunan sesudah dia. Sebagai ganti bahwa dia telah sangat cemburu bagi Elohimnya dan telah mengadakan penebusan bagi Bani Israel. Dan nama pria yang terbunuh yang dibunuh bersama wanita Midian itu adalah Zimri anak Salu, seorang pemimpin keluarga leluhur Simeon. Dan nama wanita Midian dibunuh ialah Kosbi, anak perempuan Sur, ia adalah seorang kepala suku keluarga leluhur di Midian. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, tawanlah orang-orang Midian itu dan kamu harus memukul mereka, karena mereka menunjukkan permusuhan kepadamu dengan tipu muslihat. Mereka yang dengannya mereka telah memperdaya kamu dalam perkara Peor dan dalam perkara Kosbi anak perempuan pemimpin Midian, saudara perempuan mereka yang dibunuh pada hari pembantaian dalam perkara Peor. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur ya oleh kemurahan Tuhan. Terus menerus kita ya sambil terus belajar tentang kitab Torah ya. Nah, sebagaimana di dalam doa pembukaan tadi, hari ini juga termasuk bagian daripada perayaan Hari Raya Pondok Daun ya, atau Sukkot atau Tabernakel ya, hari di mana secara jasmani bangsa Israel mengumpulkan hasil ladang ya, hasil ladang. Karena itu ya oleh kemurahan Tuhan besok ya
Saudara-saudara yang tergerak ya kita bawa buah-buahan. Kita nikmati dengan pesta Sukot ini. Untuk bersama-sama karena ya arti jasmaninya seperti itu, arti rohaninya juga sesuatu yang sangat dalam, ya, membawa hasil, ya. Kita mengucap syukur hasil di sini ya pasti hasil akhir ya, buah-buah yang baik yang dipersembahkan kepada Bapa Yahweh, ya. Bertabernakel kita nanti akan bersama dengan Dia, ya. Bukan saja 1000 tahun tetapi juga sampai selamanya, ya. Kita mengucap syukur ya belakangan ini orang ramai di luar sana dengan berbagai macam ramalannya. Itu bukan nubuatan, ramalan. Ramalan mereka yang menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan. Dan sayangnya banyak orang yang mengaku diri anak Tuhan. Ya, begitu mudahnya terbohongi. Ya. Itu baru ngomong begitu, apalagi nanti kalau si jahat itu bikin mujizat-mujizat. Ya. Baru ngomong gitu aja udah banyak yang ikut. Kasihan. Ya. Artinya ya saya nggak tahu saudara ya. Kalau saudara termasuk bilangan di situ, itulah imanmu. Artinya gampang dibodohi sama setan. Saya nggak. Kalau saya sih ngomong belak-belakan aja. Kalau ada di antara saudara yang, aduh siap-siap, kok dibohongi sama setan. Karena jelas-jelas firman Tuhan kata, tidak ada yang tahu. Ya, karena udah nggak jadi, oh itu diundur. Di cancel, waduh. Anak-anak Tuhan juga ngikut, aduh kasihan amat. Ya kasihan. Tetapi disitulah kita melihat karena iman yang tidak terpatok dalam kepada batu karang yang teguh, sehingga mudah tergoyangkan. Ya dengan kata-kata wibawa seorang pelayan Tuhan, ya begitu gampang hanyut terbawa arus. Itu kan kenyataan. Jadi kalau seandainya saya nggak tahu, karena saudara sendiri yang tahu. Kalau Anda termasuk salah satu di antaranya, saya hanya ingatkan jangan-jangan Anda nggak akan terangkat. Karena kalau saudara itu seperti 2 Tesalonika 2 yang seperti kita sering kali dengar, kalau yang di sini, kalau yang di luar, lebih percaya kepada kebohongan. Karena lebih percaya kepada kebohongan ya jangan harap mau diangkat, ya mimpi itu namanya. Ya saya pelayan Tuhan sih ngomong apa adanya. Karena saya mengajarkan apa yang tertulis. Yang tertulis bilang tidak ada seorang pun yang tahu. Ada juga anak-anak Tuhan yang begitu mudah terbohongi. Ya. Jadi ya baik kau yang di sini, kau yang di luar sana. Saudara bisa menilai diri sendiri. Ya. Kalau sampai termasuk orang yang bisa dibohongi, berarti imanmu amat rapuh sekali, ya. Karena menyadari hal itu, ya koreksi diri supaya dibangun, diperbaiki selama masih ada waktu, ya masih ada waktu. Berita-berita, oh anak-anak Tuhan belum siap. Dasar pembohong besar. Pelayan-pelayan seperti itu seharusnya, kalau saudara lihat ini kan, pemimpin-pemimpin, Tuhan bilang gantung mereka. Karena mereka mencemarkan umat Tuhan. Ya selayaknya mereka yang ngomong besar itu ya digantung aja. Supaya jangan menyesatkan orang. Ya. Ya mau tersinggung ya tersinggung lah. Cuman kenyataannya banyak orang yang dibuat tersesat. Nah, tapi di sisi lainnya penggenapan firman hamasia palsu, gembala-gembala palsu, pelayan-pelayan palsu, dia munculkan yaitu suatu kenyataan.
Sudah tahu palsu, anak-anak Tuhan juga percaya berita bohong. Ya sudah. Ya, kalau Anda baik yang ada dalam gedung ini dan di luar gedung ini, termasuk salah satu di antaranya, koreksilah dirimu. Ya, koreksi diri. Sehingga ketika sangkakala benar-benar waktu Tuhan itu terjadi, engkau nggak kecewa, tapi benar-benar terangkat. Tetapi kalau nggak mau berubah ya sudah. Karena kita sudah belajar ya. Dan berkali-kali di tempat ini diingatkan ada orang yang dipilih untuk diselamatkan. Dan ada orang yang dipilih untuk dibinasakan. Ya. Nah kita melihat dari apa yang tadi kita baca. Tuhan itu tegas. Ya. Tuhan itu tegas, begitu melenceng, gantung semua pemimpin-pemimpin menghadap matahari. Nah, itu bukan suatu main-main, karena itu jangan heran sampai 24.000 orang dibinasakan Tuhan dalam sehari ya. Ya mungkin bukan dalam sehari, dalam beberapa jam. Kalau sehari kan 24 jam. Gantung semua itu. Itu bikin sesat anak-anak Tuhan. Ya, ya itulah satu kenyataan yang memang terjadi dalam arti kata. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang sedang belajar Torah, aturan. Kan Torah itu aturan, perintah dan kata Tuhan itu sudah mengatur semua. Dari awal penciptaan kembali sampai selesai, dunia dimusnahkan, ada langit yang baru, bumi yang baru. Itu Tuhan sudah mengatur semuanya. Ya. Nah, tinggal kita oleh kasih kemurahan Tuhan belajar. Ya. Ini Torah ini buku petunjuknya. Supaya jangan salah dalam mengoperasikan diri kita. Ya kalau saudara umpamanya beli peralatan ya baru ya. Kalau barang bekas ya udah nggak ada lagi petunjuknya. Barang baru di situ ada petunjuk. Ya. Bahkan mulai dari buka kotak semuanya ada petunjuknya detail. Supaya jangan orang salah, sudah capek-capek beli dengan harga yang mahal. Begitu karena tidak pernah membaca petunjuknya. Begitu dipakai salah, rusak ya sudah. Ya. Lalu Tuhan pun memberi petunjuk, aturan, perintah dan ketetapan sudah disiapkan bagi mereka manusia. Ya. Tetapi orang yang diciptakan untuk dibinasakan, mereka tidak memberikan perhatian kepada Torah Tuhan, aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan. Semua sudah diatur begini, diperintahkan ini ya. Tetapi ya, karena tidak mau dengar-dengaran, yang matanya dibutakan oleh kesombongan. Ya. Bukan Tuhan yang membutakan ya. Tuhan sudah berikan semua. Tetapi karena kesombongan kita dibuatnya jadi buta. Karena merasa diri sok tahu, padahal nggak tahu apa-apa. Ya. Loh, ini bukan lagi saatnya kita membuat orang ya menyenangkan hati orang atau menyenangkan telinga orang, walaupun dikatakan oleh firman Tuhan akan ada waktunya orang lebih senang mendengarkan sesuatu yang menyenangkan hati. Kupingnya gatel, kata firman Tuhan kan. Jadi maunya yang enak-enak aja. Ya. Semua itu sebenarnya enak, hanya nggak enak bagi daging itu aja.
Daging ini memang selalu berontak terhadap firman. Kalau orang itu memang ditetapkan untuk dibinasakan. Kan baik Tuhan itu. Dia sudah kasih tahu. Ada yang diciptakan untuk diselamatkan. Ada yang diciptakan untuk dibinasakan. Oh, Tuhan sudah kasih tahu. Ya. Tuhan sudah beritahu ada orang yang memiliki hati yang subur, hati seperti jalanan, hati yang bersemak duri, hati yang berbatu-batu. Loh, kan luar biasa Tuhan kita. Ini ya, tinggal kita ngecek hati yang mana. Ya. Kalau baca firman ngantuk, lah jangan-jangan ini hati jalanan ini. Hati jalanan artinya orang yang tidak akan pernah bisa mengerti firman Tuhan dengan cara apapun. Nggak mungkin mengerti, kalau nggak ngerti ya nggak mungkin bisa jalanin. Nah itulah hati jalanan. Artinya orang ini memang ditetapkan untuk dibinasakan. Sama seperti binatang. Kan kita belajar kan dari suratan Petrus pasal kedua kan. Mereka ini seperti binatang yang dilahirkan untuk dibinasakan. Ya, itulah kalau kita lihat lagi ada anak setan, ada anak Tuhan. Karena itu saya berani menyatakan yang namanya anak setan atau benih setan dominan dalam hidupnya, dia mempunyai hati seperti jalanan dan dia dapat dikatakan tidak mungkin bisa bersama-sama dengan Bapa Yahweh di langit yang baru, bumi yang baru. Ya. Tetapi di dalam menjalani proses ini, kita kan terus diberi kebebasan untuk memilih. Saya tidak katakan bahwa oh kalau gitu saya anak setan. Lo kalau mulutmu yang menyatakan seperti itu ya bisa jadi. Kenapa? Karena kau sendiri yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Saya berani mengatakan di dunia ini dalam satu pribadi manusia ada benih Tuhan dan ada benih setan. Tinggal bagaimana keputusan kita. Ya. Mau mencenderungkan hati kepada Bapa Yahweh atau mencenderungkan hati kepada Bapa yang jahat. Itu kan milih. Karena tidak ada, kan firman Tuhan bilang tidak ada yang benar. Jadi semua itu harus dikaitkan. Tetapi orang yang benar-benar adalah orang yang mau mengambil sikap, aku mau selamat. Ya. Nah, orang yang mau selamat ini ketika dia dengar firman, itu langsung menggoncangkan jiwanya. Menggoncangkan rohnya. Sehingga dia mau mencari bagaimana sih supaya aku selamat. Dan keselamatan ada tertulis hanya ada pada Bapa Yahweh. Karena kita mencari ada tertulis cari maka kau dapat. Ya. Nah ketika kita mendapatkan permata yang luar biasa, firman yang hidup, dan kita menerima firman, menerima iman yang berasal dari Bapa Yahweh. Dari situlah mulai proses terjadi. Karena orang yang mau sungguh-sungguh menerima firman itu di dalam hati dan hidupnya. Ya. Mulai terjadi peperangan di dalam kehidupan. Antara mau menerima firman seutuhnya. Ya. Tetapi daging ini berontak.
Ya. Tetapi karena Tuhan tahu bagaimana harus, ya namanya manusia ini yang telah ditetapkan untuk diselamatkan. Tuhan berikan aturan-aturan, kan diatur. Begitu kita terima iman, ya, kita dibimbing oleh Roh Kudus. Dibimbing oleh mereka dengan, ya kalau gereja kan 5 jawatan. Minggu lalu kita belajar tentang si Daud kan. Dia bawa 5 batu. Sama itu. 5 batu berbicara Torah. 5 jawatan juga orang-orang yang dipercayakan untuk memberitakan Torah. Karena Torah ini adalah aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan. Ya, melalui orang-orang ini yang memang Tuhan tetapkan, kita diajar, diperkenalkan bagaimana supaya kita bisa melakukan segala sesuatu sesuai perintah Tuhan. Ya, dibimbing. Kita yang mempunyai latar belakang sebagai orang sebagaimana tertulis, tidak ada yang benar. Karena kita di dalam pandangan Tuhan karena dosa leluhur dianggap sebagai orang yang tidak benar. Tetapi ketika kita menerima Dia, kita mengaku dosa kita, maka sebagaimana firman-Nya, ketika kita mengaku darah Yesua menghapus dosa salah kita, kita yang tidak benar dibuat jadi benar. Ya. Roma 3 ayat 10, tidak ada seorang pun yang benar. Tapi Roma pasal 5 ayat 1, kita dibenarkan oleh darah Yesua. Setelah dibenarkan, ya, manusia yang lahir dari seorang ibu merasakan apa yang Yesua katakan. Kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, kau nggak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dibimbing oleh 5 jawatan yang memegang aturan, perintah, dan ketetapan. Yang memegang Torah. Supaya menguburkan manusia yang lama. Manusia yang lahir dari seorang ibu. Melalui baptisan, dikuburkan, baptiso, immerse, tefila, selam, kubur. Manusia yang lama ini harus dikuburkan melalui baptisan, ya. Sehingga dikatakan kalau nanti saudara baca di dalam kitab Roma pasal 6, kita dikuburkan. Loh, orang yang dikuburkan itu harus mati. Ya, mati terhadap dosa. Artinya dia harus ngaku dulu. Ngaku dosanya. Mati terhadap dosa baru dikubur. Itulah yang dikatakan oleh para rasul, bertobat, beri dirimu dibaptis. Jadi ada aturannya, diatur. Begini ya. Jangan melanggar. Ya. Setelah manusia lama kita dikuburkan, kita ya mati, manusia yang udah mati, dagingnya udah mati, artinya dosanya sudah dihapus. Manusia lamanya dikubur. Kita lahir baru, lahir dari firman. Lahir dari firman sebagai ciptaan yang baru. Ya. Keluarlah di dalam alam roh. Ini anakku yang kukasihi. Kata Galatia pasal 4 ayat 6, karena engkau anak, maka diberinya Roh Kudus. Lah, Roh Kudus inilah yang dengan intensif mengajar saudara dan saya.
Ya, 5 jawatan ini yang mungkin seminggu sekali ketika engkau ibadah dia ngajar. Tetapi Roh Kudus setiap hari 1 kali 24 jam. 1 minggu 7 hari. Ketika engkau berguru dengan Roh Kudus yang dianugerahkan, maka dia akan mengajar. Ya. Karena itu dia bertahta dalam hati kita. Hati kita menjadi bait daripada Roh Kudus. Nah, dia yang ngajar. Dan disitulah pemurnian terus-menerus terjadi. Firman Tuhan yang bagaikan api, bagaikan palu godam, terus membersihkan roh, jiwa, dan tubuh saudara dan saya. Sehingga oleh kemurahan Tuhan, ya, dengan cara Tuhan, kita kan nggak sadar. Waktu diproses kan kita nggak ngerti. Hanya kalau kita mau memeditasi sebentar, dulu kayaknya aku suka bohong deh. Sekarang udah nggak lagi. Dulu aku suka sombong. Sekarang kayaknya nggak lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Dia yang mau merubah kita dan menyempurnakan kita terus menerus. Dan karena kita mau mengikuti, penyempurnaan terus terjadi. Dan sebagaimana yang telah kita pelajari dan terus belajar, sehingga kita didapati menjadi emas yang murni 99,9%. Kok gitu ya? Apa yang secara rohani, secara jasmani nyata. Saudara pergi ke toko emas. Pak, saya mau beli emas yang 100%. Gak ada. Gak ada yang 100%. Itulah gambaran pemurnian yang Tuhan kerjakan bagi mereka yang menamakan diri anak Tuhan. Karena yang 0,1% itu pemurnian datang dari Tuhan. Contohnya Elia. Kok Elia? Ketika Elia diangkat, jubahnya ditanggalkan Tuhan. Berbicara jubah. Berbicara karakter manusia yang masih nempel pada si Elia. Ya, nah, kita melihat luar biasa Tuhan. Proses terjadi dan kita menyebut diri orang pilihan Tuhan. Tetapi kenyataan membuktikan sebagaimana apa yang kita baca tadi kan. Setan merasa bahwa manusia ini milik saya. Ya. Ini milik saya. Tetapi kok sekarang ya seolah-olah dengan cara Tuhan ambil. Ya. Tetapi selama manusia masih berjalan di tengah dunia ini, setan masih punya kesempatan. Ya, setan masih punya kesempatan. Ya, dan memang terbukti orang pilihan yang menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Bangsa pilihan Tuhan. Menghadapi peperangan bagaimana Tuhan menolong mereka. Bagaimana Tuhan memberikan mereka makan 40 tahun. Begitu luar biasa. Ya.
Tetapi kenyataan membuktikan. Ya, karena tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Ya, tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Maka mereka yang terbilang, ya, mereka yang terbilang ketika keluar dari tanah Mesir, laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, berjumlah 603.550 orang. Ditambah orang-orang Lewi yang dihitung sejak 1 bulan. Kurang lebih 22.000 orang. Ya kalau dihitung yang 20 tahun ke atas orang Lewi, ya mungkin ya kita genepin aja jadi 605.000 orang Israel termasuk orang Lewi. Tetapi ada tertulis, ya ada tertulis. Kita baca, kita lengkap ya, Bilangan 32. Ayat ke-11. Sesungguhnya tidak seorang pun yang keluar dari Mesir, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, akan melihat negeri yang aku telah bersumpah kepada Abraham, Yetsak dan Yakub. Karena apa? Perhatikan ayat ini. Mereka tidak sepenuhnya mengikuti aku, kecuali Kaleb anak Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua anak Nun. Karena mereka lah yang sepenuhnya mengikuti Yahweh. Ini berlaku sampai saat sekarang ya. Kalau orang-orang itu tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan, mereka berguguran di padang. Termasuk Moshe, Harun. Tuhan gak sayang. Padahal Moshe dididik oleh Tuhan. Ya. Secara khusus sebelum dia memimpin bangsa Israel 80 tahun. Dididik oleh Tuhan sampai dia menjadi orang yang sangat lembut hatinya. Ya. Tetapi seperti yang saya katakan, selama mereka masih menginjakkan kaki di bumi, setan masih ngintip. Ya. Setan masih ngintip. Orang yang paling lembut hatinya bisa dibuat emosi sama si setan. Ketika saudara-saudaranya ngambek minta air, akhirnya timbullah kemarahan yang meluap sehingga dia tidak memuliakan Tuhan. Ya. Karena tidak memuliakan Tuhan, tidak sepenuh hati melakukan kehendak Tuhan, ya binasa. Kita belum tentu sebaik Moshe, belum tentu. Ya, Moshe yang dipakai Tuhan dengan begitu banyak mujizat. Tetapi kita melihat orang yang seperti Moshe pun masih bisa tertipu dengan cara setan. Dibuatnya dia emosi sehingga dia lupa. Karena itu firman Tuhan senantiasa mengingatkan. Dalam segala situasi dan kondisi yang juga dapat kita alami, ya, kita harus sangat berhati-hati, ya. Kan itu dia berbuat itu kapan? Hampir masuk kan, sudah dekat ke tanah perjanjian. Tapi karena emosi,
tidak menguasai diri. Karena tidak menguasai diri, akhirnya gagal. Kita lihat 1 Petrus 4 ayat ke-7. Akhir segala sesuatu sudah dekat. Moshe kan udah mau masuk nih. Karena itu hendaklah kamu jernih dalam berpikir dan hendaklah kamu berjaga-jaga dalam doa. Kita lihat LAI coba ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu apa? Kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Mose, karena dia begitu emosi, dia tidak menguasai diri. Padahal udah dekat nyeberang. Ya, lah kita sebagai anak-anak Tuhan pun waktunya udah dekat. Ya, telinga dipasang baik-baik. Oh, ada pengangkatan. Tanpa ngontrol lagi, langsung mengimani. Wah, berkali-kali di tempat ini paling sedikit saya sudah ajarkan. Apa data-datanya itu apa? Ya, kan sudah diajarin. Lo nggak heran kalau kalau orang Israel sih kita nggak heran karena kita sudah belajar kan. Kitab sucinya cuma 1 yang dipegang sama si Moshe mungkin sama Harun. Orang Yesaya yang jumlahnya 2 juta mungkin belum pernah mereka lihat kitab suci itu. Torah itu. Mungkin belum pernah lihat. Yang lihat itu ya paling si Moshe. Sampai pada zaman Yeshua pun jelas dikatakan. Ketika ada di bait suci, Yeshua dia kan gak bawa kitab suci dari rumahnya. Tapi apa yang ada di bait itu yang dia baca. Ya cuma 1 itu. Lo saudara ada di tangan 1 kali 24 jam. 1 minggu 7 hari. Kalau mau buka-buka. Sehingga gak gampang ketipu. Sama penipu-penipu udah jelas sih kata penipu-penipu paling banyak. Masih ketipu. Ya, setan bersorak-sorai. Nama si orang pilihan. Ternyata kutipu kau, kata setan. Ya, kita harus koreksi diri ya. Ya mungkin kata-kata ini agak keras dan kasar. Tetapi jadikanlah itu. Kan firman Tuhan katakan, firman itu lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun juga. Dia menusuk amat dalam. Ya namanya ditusuk sama pedang, sakit nggak? Sakit. Kalau nggak percaya ya di rumah ada pisau-pisau yang tajam sedikit ya coba-coba aja. Ya. Ibrani pasal ke-4 ayat ke-12. Sebab firman Elohim lah yang hidup dan berkuasa. Lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun juga. Sanggup membelah hingga terpisahnya jiwa dan roh. Serta sendi-sendi dan sumsum, bahkan sanggup membedakan pikiran dan niat hati. Ya. Jadi kalau diperhatikan baik-baik ya, dia bisa memisahkan jiwa, memisahkan roh, artinya membersihkan jiwa, membersihkan roh. Sendi dan sumsum adalah tubuh. Jadi tubuh, roh dan jiwa kita tuh dibersihkan sama firman. Ya. Lo namanya dibersihkan sama pedang yang tajam, sakit buat daging. Tetapi demi keselamatan kita, ya ada pepatah kan, bersakit-sakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Ya sakit sekarang. Ya. Tetapi apabila kita mengimani Tuhan,
Aku oleh kasih kemurahan-Mu, Tuhan berkenan aku ada bersama Engkau. Tuhan memang menghendaki semua orang selamat. Itu kehendak Tuhan. Tetapi untuk bisa selamat ada caranya, ya. 1 Timotius 2 ayat keempat. Yang menginginkan semua orang diselamatkan dan masuk ke dalam pengetahuan penuh akan kebenaran. Ya, terjemahan Lukas. Dia menginginkan semua orang diselamatkan dan mencapai pengetahuan penuh akan kebenaran. Dia mau semua ciptaannya selamat. Dan untuk bisa selamat, dia menghendaki saudara dan saya memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh akan firman. Sehingga tidak mudah tertipu dengan amasia palsu itu. Ya. Pasang kuping yang benar untuk firman, jangan sudah tahu ya amasia palsu. Ya. Kan seringkali beberapa kali kemarin diingatkan, amasia palsu itu mulutnya manis-manis, lemah lembut. Ya namanya setan. Saudara pernah ditipu orang nggak? Yang namanya penipu, mulutnya manisnya minta ampun. Manis, sampai kita nggak sadar kalau kita ditipu. Loh itulah manis-manis. Pelayan-pelayan penipu-penipu, manis. Nah, karena itu kita belajar, jangan sampai kita tertipu. Ya. Nah selama kita ada di muka bumi ini, setan terus menerus mengintai. Sama seperti bangsa Israel yang kita baca. Ya, apa yang kita lihat? Ya, dalam kenyataan hidup kan. Firman Tuhan berkata, 1 Korintus pasal 15 ayat ke 1 Korintus 15 ayat ke berapa? 33. Janganlah disesatkan, pergaulan buruk yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lah inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Ya, jelas firman Tuhan katakan, jangan bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Itu kan firman. Tapi mereka bergaul dengan orang Moab. Ini memang atas bujukan si jelek itu, si Nabi yang bujuk itu, si siapa? Si Bileam. Karena dia memperhatikan, ini kan Bileam ini Nabi. Dia perhatikan baik-baik apa yang Tuhan katakan melalui mulut bibirnya. Mulut bibirnya kita sudah belajar dari kata Bilangan pasal 22. Karena tidak didapati kesalahan pada bangsa Israel. Kita lihat lagi Bilangan 23 ayat 21. Inilah yang menjadi bahan si setan. Dia pakai firman. Ya namanya juga nabi. Dia tidak melihat kesalahan pada Yakub. Dan dia tidak melihat kesusahan dengan Israel. Yahweh menyertanya serta serahkan raja di tengah-tengahnya. Lah ini jadi bahan si nabi. Nabi ya. Dia melihat karena bangsa ini tidak ada salahnya. Makanya dilindungi sama Bapak Yahweh. Dan satu celah yang dia tahu persis. Namanya dia nabi. Dia pancinglah bangsa Israel. Dia ngomonglah sama si Balak ini. Kirimkan cewek-cewek yang cantik-cantik. Bergaul. Bergaul. Awalnya bergaul. Tetapi kata Korintus tadi. Pergaulan yang buruk. Bisa menghancurkan. Awalnya kan pergaulan. Bergaul. Lama-lama. Ya.
Mungkin sudah jatuh cinta kan? Ayo ikut aku yuk ibadah. Lalu itu kan terjadi juga sampai zaman sekarang juga terjadi. Yang namanya anak-anak Tuhan kan temenan sama ya sama-sama orang Kristen. Sama-sama Kristen kok nggak apa-apa. Iya. Ikut aku yuk ibadah yuk. Wah. Berbunga-bunga lah kan apa nama pacaran kan? Berbunga-bunga. Masuklah tempat ibadah. Loh. Yang dipanggil nama ilah lain. Loh, gimana ini? 1 Tawarikh pasal ke-16. Ayat ke berapa? 26. 1 Tawarikh 16 ya. Ayat ke 26 kalau saya nggak salah ya. Iya, ayat 26. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Tapi dia Kristen. Lah, siapa yang dia sembah? Ilah artinya sesuatu yang dipercaya. Ya. Bapak Yahweh berkata kepada Mose, akulah Yahweh Elohim yang disembah oleh Bapa Abraham, Yitzhak dan Yakub. Itulah namaku turun temurun. Lo anak Tuhan yang percaya kepada Bapak Yahweh karena dibawa sama pacarnya, ya sudah. Kan nggak apa-apa, sama kok itu. Ya setan. Merayu-rayu ya itu karena lemah lembut itu. Apalagi pacar kan, waduh. Ingat ya, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Ya. Mulai terbawa arus kan. Ini kan kejadian kan banyak sekarang seperti itu. Ya kok nggak apa-apa kan sama aja. Lah iya setan ngomongnya kayak lemah lembut sama. Ya ini kan bahasa Indonesia. Kalau itu kan bahasa Yahudi. Aduh kasihan amat. Ya. Dan memang 5 jawatan ini ada yang ngomong kayak gitu. Kita kan orang Indonesia, Yahweh itu nama Yahudi. Lu bagaimana? Ya. Macam-macam orang. Tetapi kenyataan membuktikan. Saya sebagai pelayan Tuhan harus berani mengajarkan pengetahuan, pengenalan yang penuh dan benar tentang Tuhan. Yang menjadi juru selamat kita. Dia memperkenalkan diri kepada si Mose, namaku Yahweh. Ya. Dan kemudian ketika dia menjadi juru selamat, tidak ada juru selamat yang lain kecuali Yahweh. Yang kata Yesaya 43 ayat 11. Ya. Yesaya 43 ayat 11 dikatakan oleh firman Tuhan. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain. Oh itu kan Yahweh, bukan Yeshua. Ya. Yeshua berkata, aku datang dalam nama Bapakku, Yod-Sin Waw-Ayin. Yahweh Shua. Ya sama kan? Yahweh Shua. Yahweh yang adalah juru selamat. Ya, karena firman Tuhan itu semuanya rahasia. Ya. Dan kita melihat, ya akhirnya ya banyak juga yang namanya penyembah Yahweh. Yang ikut-ikutlah ya seperti yang pernah kita baca di dalam Bilangan kan. Yahweh itu bukan manusia, ya sudah. Ya, di sinilah kita melihat pergaulan yang buruk. Pergaulan yang mana? Pergaulan dengan firman karena tidak pakai hikmat yang daripada dia. Hanya pakai pikirannya sendiri.
Karena itu banyak orang, oh saya percaya Yahweh tapi saya tidak percaya Yeshua. Ada tertulis, engkau tidak percaya kepada Yeshua, berarti engkau juga tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Ya, lo segala sesuatu itu kait mengait. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 23. Setiap orang yang menyangkal putra, dia pun tidak memiliki bapa. Orang yang mengakui putra, dia juga memiliki bapa. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia Yeshua itu firman Yahweh. Banyak orang Kristen yang nggak ngerti firman Yahweh. Saya ngomong ini ya firman mulut saya yang keluar. Nah itu pribadi saya. Tapi firman Yahweh yang adalah Yeshua. Kalau Bapak Yahweh diam, nggak terjadi apa-apa. Tapi ketika dia berbicara, itulah Yeshua. Jadilah terang, jadilah bumi, jadi semua. Itulah Yeshua. Lo kau nggak percaya perkataannya, bagaimana kau bisa selamat? Karena perkataan itu kan pribadi Tuhan sendiri, Bapa Yahweh sendiri. Dengan memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh akan Bapa Yahweh, kita kenal Dia dengan benar dan kita dapat berjalan dalam kebenaran. Tetapi ya itulah karena 5 jawatan ini, pikirannya macam-macam. Sehingga Hosea pasal keempat ayat 6 pun ditafsirkan macam-macam. Kita lihat ya. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Karena ayat ini ya namanya pelayan Tuhan. Kurang pengetahuan. Diajarlah cari setan. Lalu kenyataan itu. Ya. Pengetahuan, ajar listrik, ajar ini. Loh. Karena apa? Karena nggak ngerti firman. Ya. Pengetahuan apa yang dimaksudkan ini? Lah itu yang harus kita ngerti. Ya. Pengetahuan yang benar akan Tuhan. Yesaya 11 ayat ke-9. Mereka tidak akan menjak atau merusak di seluruh gunung kudusku. Perhatikan. Sebab bumi akan menjadi penuh dengan apa? Pengetahuan akan Yahweh. Pengetahuan tentang firman. Itu yang harus diajarkan. Sehingga umat Tuhan tidak binasa. Karena memiliki pengetahuan yang penuh dan benar akan firman. Dan melakukan dengan benar. Selamat. Bukan belajar. Oh saudara mau tahu di rumahmu ada setan apa enggak. Caranya kayak gini. Belajar segala macam pengetahuan-pengetahuan dunia yang tidak bisa menyelamatkan. Pengetahuan yang dimaksudkan Hosea, pengetahuan tentang Bapa Yahweh. Pengetahuan tentang firman yang benar. Tetapi itulah 5 jawatan. Karena kurang hikmat, akhirnya banyak yang membawa orang tersesat. Ya. Loh karena pergaulan yang tidak terkontrol. Kan kita baca tadi. Jelas-jelas sudah bergaul dengan perempuan Midian. Petatang petenteng jalan berdua di depan Moshe. Kan di depan tua-tua kan. Masuk ke kemah. Datang si Pinehas anaknya si Eleazar. Anaknya Imam Harun. Mungkin lagi berdua ditancap ya dua-dua jadi sate dua-dua. Karena itu firman Tuhan bilang murka Tuhan surut. Walaupun 24.000 orang mati. Artinya banyak anak-anak Tuhan yang mengaku diri anak percaya kepada Bapa Yahweh. Dengan terang-terangan.
Gak apa-apa lah aku gereja sini. Ya, siapa yang kau sembah? Kan sama aja. Ya sudah. Keluar dari mulutmu pernyataan. Maka engkau mengakui bahwa sesembahan yang kau sembah yang bukan Yahweh itu adalah berhala. Karena itu jangan heran. Ya, saya tidak tahu pelayan Tuhan yang menyebarkan isu-isu kemarin itu. Dia percaya Yahweh enggak? Udah enggak percaya Yahweh masih dipercaya sama penyembah Yahweh. Kan lucu namanya. Orang kalau tidak percaya Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach, saya berani katakan jangan harap kau diangkat. Karena hanya satu nama Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Karena benar jelas dikatakan Kisah Rasul pasal 4, hanya ada satu nama, keselamatan itu hanya ada pada Yeshua HaMashiach, bukan Yesus, bukan Yahshua, bukan Yesus, hanya Yeshua HaMashiach. Itu passwordnya. Engkau tidak pakai password yang benar, jangan harap pintu keselamatan terbuka. Dan engkau yang bergaul dan menganggap bahwa nama Yahweh sama dengan nama-nama yang lain, ya jangan mimpi kau bisa diangkat. Oh saya bukan menghakimi. Karena itu jelas dikatakan keselamatan itu tidak ada dalam. Nah, kita baca aja Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya. Diperhatikan kata-katanya baik-baik. Keselamatan tidak pada siapapun yang lain. Karena di kolong lain ini tidak ada nama. Only one name. Bukan nama-nama. Artinya passwordnya cuma Yeshua HaMashiach. Kalau kau pakai nama Yesus, saya berani katakan berdasarkan ayat ini, jangan harap kau diangkat. Kau yang di luar sana, dengar aja orang Israel itu panggil apa. Sebagian sekarang sudah memanggil nama Yahweh dan memanggil Yeshua Mashiach. Sebagian yang lain memang belum menggenapkan apa yang dikatakan dalam Roma pasal 11 ayat 25. Sebagiannya yang belum ini, ketika yang di luar Israel genap, baru yang separuh akan mengakui. Dia tidak panggil nama Adonai lagi. Tapi ada tertulis, kita baca Yeskiel pasal ke-39. Ayat ke-7. Yeskiel 39 ayat 7. Aku akan memperkenalkan nama kudusku di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan membiarkan nama kudusku dicemarkan lagi. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Yahweh yang maha kudus di Israel. Nubuatan ini sebagian sudah digenapi. Karena sebagian bangsa Israel sudah mengakui Yahweh. Ya kalau saudara dengar, ya cobalah di YouTube itu. Lagu-lagu Ibrani orang Israel, sekarang mereka panggil Yahweh, tapi sebagian ya. Karena apa? Menggenapi Roma 11 ayat 25 itu. Tetapi sampai genap waktunya, ya kita tergantung ya, kalau orang non Yesaya genap ya sudah. Yang separohnya. Lah disitulah baru, itu kan salah satu tandanya. Baru kita menunggu sesuai waktu Tuhan. Saya percaya dia akan beritahu, siap-siap anakku. Bukan diumumkan di depan umum. Nggak ada ayatnya. Karena itu adalah rahasia pribadi yang pasti. Tuhan beritahu pribadi lepas pribadi.
Ya, bukan diumum, ayo nanti pamannya saya diumumkan, nggak bisa. Itu nggak sesuai firman. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Tuhan, saya percaya akan memberitahu pribadi lepas pribadi. Ya, dia beritahu. Kenapa dia beritahu? Karena kita anak. Tuhan tidak akan menyembunyikan rahasia rencananya bagi anak-anaknya. Dia kasih tahu. Sehingga ketika kita dia beritahu, kita bersiap menunggu waktunya. Bukan diumumkan kemana-mana. Nah, saya mengingatkan saudara yang di sini, kau yang ada di luar sana. Jangan memberi dirimu ditipu oleh setan. Ya, nah, saya berani katakan, saya nggak tahu, saya nggak kenal orangnya itu. Cuman kalau dia itu bukan penyembah Yahweh, masih kau dengar juga, ya sudah. Ya, kalau dia tidak menyembah Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach, Tuhan tidak akan memberitahu. Nggak mungkin. Dan dia akan tahu bahwa dia tidak boleh mengumumkan seperti itu karena tidak ada yang tahu. Jadi jangan sampai ketipu. Saya kalau ada, ya saya nggak tahu di tengah saudara ya. Memalukan. Ya. Kalau sampai ada sangat memalukan. Apalagi percaya, ditunda tanggal berapa kemarin? 7 apa 8, 9. Udah lewat juga. Oh nanti tahun depan. Aduh. Kasihan amat. Tetapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi, jadikan itu sebagai bahan untuk kita koreksi diri. Kalau seandainya saudara percaya dengan berita bohong, ya nilailah dirimu sendiri. Saya tanya sama saya, nilai diri sendiri. Oh tadi saya kayaknya kebohongin. Saya kok bisa kebohong? Nilai dirimu, berarti imanmu tuh kayak apa? Saya berdoa untuk semua anak-anak Tuhan. Kau yang di sini, kau yang ada di luar sana. Ya mengikuti pemberitaan yang ya, karena saya bagi orang-orang yang mengikuti ya, saya berdoa kan, walaupun saya nggak kenal nama mereka. Saya berdoa sehingga oleh kasih kemurahan Tuhan, melalui Roh Kudus yang menyempurnakan terus-menerus ibadah kita, rangkaian ibadah kita, saya berharap oleh kemurahan Tuhan iman kita dengan cara Tuhan dipercepat pertumbuhannya sampai sempurna. Nah, saudara pun harus juga proaktif. Kenapa? Dua orang sepakat, saya mendoakan saudara sepakat. Dua orang sepakat, minta apa saja terjadi. Ya mintalah, apalagi kalau sudah ketipu kan, udah ketipu, aduh gak jadi nih. Ya berdoa minta ampun. Supaya iman ini bisa oleh kemurahan Tuhan dibawanya menuju kepada kesempurnaan. Tuhan tidak main-main. Orang pilihan sekalipun, apalagi yang dengan mata telanjang si Mose yang lihat, loh kau bawa masuk perempuan lacur ke dalam kemah orang Israel. Kan dia bawa masuk ke dalam kemah orang Israel. Dibinasakan oleh anak Imam Eleazar, si Pinehas. Ya, saudaraku yang dikasih oleh kita dalam proses. Ya, Tuhan tegas. Apalagi pada akhir zaman. Ya kan, saudara juga harus punya beban. Bagi keluarga kita, saya kan juga punya keluarga, ya. Paling sedikit saya punya orang yang satu darah dengan saya. Ataupun mempunyai ikatan perkawinan karena istri saya kan juga punya keluarga. Anak, mantu, cucu, semua. Kita hanya bisa berdoa mohon agar mereka dengan cara Tuhan bisa menerima dan mengakui Yahweh.
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita yang bisa berdoa, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, saya menghimbau saudara seperti itu. Jangan egois. Itu namanya bersyafaat. Syafaat artinya apa? Berdoa untuk orang lain agar mereka diselamatkan. Karena keselamatan itu sudah sangat dekat dan keselamatan itu akan terjadi hanya kepada orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Saya berdoa untuk saudara. Saya berdoa untuk keluargaku. Ya, kita hanya sebatas doa. Bagaimana Tuhan menjawabnya, ya itu kita nggak tahu. Tetapi saya percaya doa itu ditampung oleh Tuhan. Kalau memang dipandangnya layak, Tuhan punya berbagai macam cara untuk menyelamatkan mereka. Saudara pun harus berbeban seperti itu. Ya, karena nanti juga akan ditanya sama Tuhan, kau doa enggak untuk keluargamu? Ya, kan doa bersyafaat. Nah, kita harus melatih diri untuk berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Kan keluarga besar kita kan masih memanggil nama ilah-ilah lain. Pernah nggak saudara doain? Ya, semua yang masih ada hubungan darah dengan kita, ya, masih memanggil nama ilah lain, kan itu berhala, kata 1 Korintus 1 Tawarikh tadi. Ya, nyembah berhala mati, kan jelas dikatakan dalam Bilangan 25. Gantung mereka itu. Tuhan tidak sayang. Dia mau semua selamat. Ingat ya, Tuhan itu setia sama firman. Dia katakan dalam 1 Timotius tadi kan, dia mau semua selamat. Tetapi keselamatan itu hanya terjadi, kata Kisah Rasul, kalau dia percaya kepada Yeshua Mashiach. Banyak keluarga kita yang belum. Kakak, adik, orang tua, ipar, bos semua kan. Luangkan waktu, mungkin 5 menit aja kau berdoa untuk mereka. Memohon anugerah Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, mereka bisa diselamatkan. Karena seringkali, ya, contoh, kenapa saya bilang kita harus bersyafaat. Ketika bangsa Israel mau menyeberangi lautan itu, apa yang dikatakan? Tuhan tidak buka laut itu ya. Tapi Tuhan katakan kepada Moses, angkat tanganmu. Baru Tuhan kerja. Bisa tangkap maksudnya? Lah kita pun harus berdoa. Nah, Tuhan bekerja. Ketika Bapak ya berkata kepada Yeskiel, ini tengkorak ini bernubuat. Ketika dia bernubuat, lah hiduplah tengkorak-tengkorak ini. Nah, begitu juga dengan saudara-saudara kita dalam pandangan Tuhan. Orang yang tidak menyembah Bapa Yahweh adalah mati. Berdoa, bernubuat, bersyafaat. Ketika kita bersyafaat, waktu Tuhan dengar. Dia sanggup melakukan mujizat. Nah, itulah gunanya syafaat. Seringkali kan, kalau saudara baca kan seringkali. Tuhan bilang maju. Maju baru Tuhan kerja. Tuhan sesungguhnya mau membuat iman kita bertambah. Karena kita maju. Nah, Tuhan kerja. Kalau kita nggak maju, Tuhan nggak mau bertindak. Kenapa? Karena Tuhan mau mengangkat saudara dan saya. Kita minggu lalu belajar. Kalau Daud cuma ngobrol aja di kemah, nggak bisa dia bunuh si Goliat. Tapi dia bertindak, dia maju, dia lempar. Tuhan yang masukin batu itu ke kepala si Goliat. Artinya Tuhan mau mengangkat kita, mau menambah iman kita. Kalau kita bertindak, dia bekerja. Begitu juga dengan doa. Waktunya sudah sangat dekat. Ya, bangsa Israel tinggal sedikit lagi.
Maka nanti kita belajar. Tuhan bilang, kamu ngalahin ini dulu ya. Setelah ini dibinasakan, baru kamu mati. Nah itu Tuhan ngomong. Artinya, Tuhan sanggup memberitahu orang, kamu mati ya, mati. Kan Harun juga gitu. Bawa Harun ke gunung, bawa anaknya. Tanggalkan pakaiannya, mati dia di sana. Artinya kalau Tuhan berkenan, bagi orang yang akan dipanggil, dia akan kasih tahu. Karena ayatnya banyak. Karena itu mari kita belajar bergaul, membawa diri kita mendekat kepada Tuhan. Ya, kita kan kepengen tahu banyak. Pengen tahu rahasia kapan? Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh. Nah oleh kemurahan Tuhan kita boleh tanya kan, Tuhan kapan sih? Pernah gak nanya? Gak pernah nanya tapi percaya sama ngomongan orang. Nanya sama Bapa Yahweh. Paling kalau nanya Tuhan bilang baca firman. Ya baca. Gali firman. Karena semua rahasia ada di situ. Saya percaya masa pengangkatan itu sebenarnya tertulis di Torah. Tapi masalahnya bagaimana nyarinya. Kita kan sudah belajar kan tentang Bible Code. Ya, orang pasti mencari. Tapi ya kalau Tuhan gak buka ya tetap gak bisa. Karena itu ya kita satu-satunya cara. Mendekatlah kepada Tuhan. Jadilah sahabat Tuhan. Sama seperti Abraham. Abraham adalah sahabat Bapa Yahweh. Sehingga ketika Bapa Yahweh mau menghancurkan Sodom dan Gomora, kan Bapa Abraham dikasih tahu. Akhirnya terjadi tawar-menawar antara Bapa Abraham dengan Bapa Yahweh. Karena Bapa Abraham berpikir bukan untuk dirinya, ponakannya ada di sana. Dia bersyafaat untuk keselamatan ponakannya. Nah itulah saudara dan saya berdoa keselamatan bagi keluarga kita. Bersyafaat. Kau yang ada di sini, kau yang ada di luar. Jangan egois. Dan berjaga-jaga terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kita tertipu. Karena pergaulan yang buruk bisa merusakkan iman orang yang percaya sekalipun. Orang pilihan. Ya yang si Zimri ini kan orang apa? Orang Simeon. Pemimpin. Bangsa Yesaya masih bisa tertipu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak terlepas, kita juga punya kelemahan. Tapi Roh Kudus yang dianugerahkan Bapa Yahweh bagi kita. Salah satu tugas Roh Kudus mengingatkan saudara dan saya. Jangan keluar dari jalur yang Tuhan sudah tetapkan. Ini jalanku. Kalau kau setia, kau akan selamat. Kita terus maju. Dan jangan pernah mundur. Haleluya. Amin.